Oke, di bab distribusi peluang binomial ini kita akan langsung eksekusi aja. Ibu yakin ini untuk pembahasan satu hari ini insya Allah selesai. Barangkali nanti kita akan banyak latihan soal, gitu ya. Nah, oke, next dulu. Nanti kabari kalau suaranya tidak terdengar ya. Sekarang jelas nggak? Jelas? Putus-putus, Bu. Putus-putus ya? Kenapa ya? Oke, padahal Ibu sedang tidak membuka apapun. Wait ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang nggak putus-putus lagi. Nah, dari mana materi peluang distribusi binomial ini muncul? Tentu saja dari kejadian-kejadian yang atau fenomena-fenomena yang biasa didapatkan di kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berhadapan dengan kondisi yang memiliki dua kemungkinan. Coba baca nih, dua kemungkinan misalnya apa katanya? Udah enggak, Bu? Udah enggak? Oke. Coba kalau gitu dibaca nih bareng-bareng. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada fenomena atau kejadian yang memungkinkan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama apa katanya? Bayi lahir laki-laki. Ya, itu mutlak gak hanya ada dua kemungkinan atau ada kemungkinan yang lain? Mutlak. Ya, mutlak ya. Secara lahiriah atau secara hakikatnya, Allah menciptakan manusia itu dalam dua jenis ya, jenis kelamin, yaitu laki-laki atau perempuan. Kemudian, contoh yang selanjutnya apa nih? Ganjil atau genap. Ganjil atau genap pada saat pelemparan dadu. Bener gak? Lempar dadu. Kalau Iya. Kalau dari semua angka, bener nggak cuma ada ganjil dan genap? Iya, benar. Kalau angka itu banyak, ada negatif, 0, dan lain-lain. Ini pentingnya ada keterangan ini nih, sebuah dadu, kan dadu itu jumlah matanya dari 1 sampai 6 kan, ya nggak? Iya. Ya, dari 1 sampai 6 itu kalau misalnya bilangan ganjil, berarti kebalikannya berarti bilangan genap, gitu barangkali ya. Terus saat kita melempar sebuah koin yang muncul bisa gambar atau angka. Ketika siswa ujian, hasilnya bisa lulus atau tidak lulus. Ada yang pernah berada di tengah-tengah ini? Misalnya lulus atau tidak lulus, atau remedial dan tidak remedial, di tengah-tengahnya apa ya? Ada yang pernah nggak? Iya. Oke. Lanjut ya. Nah, dalam studi peluang, berbagai kondisi yang memiliki dua kemungkinan disebut apa katanya? Percobaan binomial. Bentar, percobaan binomial atau eksperimen binomial. Jadi emang khusus percobaan-percobaan yang memungkinkan akan adanya berapa kemungkinan yang terjadi? Berapa kemungkinan? Dua, oke. Dua kemungkinan. Selanjutnya, binomial
Ibu mau kalian baca deh bareng-barang dari sini nih. Biar Ibu bisa dengar semua suaranya. Silahkan hidupkan audionya. Ayo, 1, 2, 3. Binomial terdiri dari dua suku kata, yaitu bi yang artinya dua dan nominal yang dapat diartikan sebagai kondisi. Dengan demikian, binomial merupakan kondisi yang memiliki dua kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Oke, betul-betul berhasil atau gagal. Baik, maksud dari berhasil atau gagal itu misalnya gini, kita berharap dalam pelemparan sebuah dadu itu munculnya itu genap, tapi ternyata yang muncul ganjil, maka itu disebut berhasil atau gagal? Gagal. Gagal, betul ya. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Kemudian, misalnya ketika kita melempar sebuah koin, nih ada sebuah koin sebanyak 10 kali, dan kita ingin menghitung peluang dari 10 kali pelemparan tersebut sebanyak 5 kali pelemparan kita memperoleh gambar. Kejadian tersebut merupakan salah satu contoh kejadian yang memerlukan formula peluang binomial yang akan kita pelajari pada tulisan ini. Pada kondisi tersebut, kondisi di mana koin menunjukkan gambar bisa kita anggap sebagai kondisi berhasil, maka saat koin menunjukkan angka bisa kita anggap sebagai kondisi gagal. Apa maksud dari kalimat ini? Jadi gini nih, kalian bayangkan kalian punya sebuah koin. Terus kalian itu melemparnya sebanyak berapa kali nih di sini? 10 kali. 10 kali. Nah, dan dari 10 kali itu kita tuh pengen 5 kali pelemparannya memperoleh gambar. Paham nggak maksudnya? Paham. Paham. Jadi si pertanyaannya tuh dari 10 kali pelemparan, kalian tuh harapannya muncul gambar sebanyak 5 kali. Betul nggak maksudnya ke sana? Iya, betul. Nah, betul ya. Nah, itu yang memerlukan rumus binomial. Bu, kenapa enggak pakai rumus peluang yang kemarin? Ada yang tahu nggak kenapa enggak pakai rumus frekuensi harapan? Kan di sini ada 10 kali. Sebenarnya kan kemarin kita udah belajar di peluang, ada namanya frekuensi harapan, tinggal dikali aja 10. Ada yang tahu nggak kenapa nggak pakai rumus yang itu? Ada yang tahu? Suara Ibu terdengar? Coba berpikir dulu, ada yang tahu kenapa ini nggak pakai rumus frekuensi harapan? Kan frekuensi harapan itu tinggal apa sih? Kayak kalau kita mau tahu sebuah peluang, terus dia dilemparnya berapa kali, nanti kita bisa kali 10 kalau ini. Nah, ada yang tahu nggak kenapa ini nggak pakai rumus frekuensi harapan dan nggak bisa? Ada yang tahu nggak kenapa? Itu dari peluangnya bukan, Bu? Kalau binomial itu kan ada kemungkinan yang gagalnya itu. Ada kemungkinan yang gagalnya. Oke. Siap. Terima kasih. Barusan siapa ya? Dita, Ibu. Oh iya, Bita. Yang lain gimana? Ada yang punya pendapat nggak? Oke, makasih ya, Bita. Ada yang tahu kah? Oke, jawabannya adalah ini nih, karena kita menginginkan berapa kali nih ada variabel 5 kali ini dalam hal yang ingin kita tanyakan. Paham nggak maksudnya? Yang 5 kali ini menjadi ciri bahwa dia harus menggunakan rumus apa? Binomial. Ya. Oke, semuanya tolong fokus ya. Ibu benar-benar berharap kalian semua fokus dan mengikuti. Kita akan langsung ke bahas rumusnya. Oke, apakah terlihat di layar kalian? Terlihat. Nah, ini adalah hal-hal yang baru sebenarnya dalam pembelajaran kita. Coba, ini kalau dibaca itu rumusnya itu adalah PX sama dengan
faktorial per N dikurangi X faktorial dikali X faktorial dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Sebelumnya ada yang pernah tahu nggak N faktorial ini maksudnya apa? Tahu, Bu. Tahu gimana? N faktorial itu maksudnya gimana tuh? Kalau misalnya N-nya itu misalnya 10 faktorial itu tuh berarti sama aja kayak 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 terus sampai dikali 1. Oke, pintar. Nih, N faktorial itu kayak gini. N sama dengan, secara rumus ya, N kurangi N min 1 dikali N kurangi N min 2, titik-titik, sampai terakhirnya dikali 1. Paham? Kalau 0 faktorial berapa? Ada yang tahu nggak? 1. Berapa? 1. Pintar. 0 faktorial itu adalah 1. Misal, di sini Ibu punya 7 faktorial. Berarti artinya apa tuh? 7 terus 6 dikali 6 kali 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. Oke, boleh nggak Ibu nulisnya kayak gini? 7 faktorial sama dengan 7 dikali 6 faktorial. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Boleh ya? Kenapa boleh? Karena 6 faktorialnya sama aja. Karena iya betul, karena 6 faktorialnya kan nanti yang atas ini ya, betul nggak? Nah, Oke. Selanjutnya, coba kalian baca bareng-bareng rumusnya yuk bareng-bareng sama Ibu. Aduh. Oke, rumusnya apa nih? PX sama dengan N faktorial per N kurangi X faktorial dikali N faktorial dikalikan P pangkat X dikali pangkat N min X. Oke. Sekarang di sini ada keterangannya. PX sama dengan X itu artinya apa katanya? Baca. Peluang dari nilai variabel random yang ditanyakan. Oke, kalau N apa? Jumlah percobaan. Oke, kalau Q apa? Peluang gagal. Kalau P apa? Peluang sukses. Oke, terima kasih. Ibu akan langsung ke latihan soal. Nanti kalian bisa mencatat ini ya. Ibu juga akan, tadi kan Ibu sudah rekam, nanti Ibu akan upload di YouTube Ibu, kalian bisa menonton ulang, dan kalian nanti harus mencatat setelah pembelajaran dengan Ibu selesai. Oke, selanjutnya. Nih. Ini ada contoh soal. Contoh soal apa nih? Bisa kalian perhatikan? Oke, contoh soal simak UI. Semuanya ada kan? Nggak pada pergi. Ada, Bu. Sekarang kita akan bahas soal ini. Sebentar ya, tapi Ibu perlu sesuatu dulu. Perlu snipping tool. Oke, semuanya silakan baca soalnya bareng-bareng. Peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka 7 dalam 3 kali pelemparan 2 dadu adalah Peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka 7 dalam 3 kali pelemparan 2 buah dadu adalah... Oke. Sudah bersiap? Kita akan
menggunakan rumus tadi untuk menyelesaikan soal ini. Sebenarnya dengan menggunakan rumus tadi itu Ibu berharap kalian bisa mengerjakan langsung soal-soal UTBK, termasuk ini SIMAK UI ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Oke. Nah, di sini di rumusnya apa? Kita tulis lagi ya rumusnya ya. Coba kita ingat-ingat lagi rumusnya biar kita tahu apa aja sih yang ditanyakan. Oke. Biar kita tahu apa yang ditanyakan. Coba rumusnya apa? P dalam X sama dengan sama dengan apa? Berapa? N faktorial Per N min X faktorial kali X faktorial kali pangkat X kali Q pangkat N min X. N min X. Oke, ini rumusnya ya. Nah, sekarang kita tulis dulu yang diketahui dari yang di atas tuh ada lumayan banyak loh yang diketahuinya. Coba yang diketahui dari yang di atas. Pertama N. N itu apa tadi? N itu apa? Jumlah percobaan. Oke, banyaknya percobaan. Berarti N-nya berapa nih? Banyaknya percobaan berapa? Banyaknya. 3 kali. Berapa? 3 ya? Oke. Kalau X kecilnya diketahui nggak? X kecil itu adalah tadi yang ditanyakannya. Dia pengennya dari 3 kali pelemparan ini, berapa kali dari 3 kali pelemparan harus jumlahnya angkanya 7 berdasarkan soal. 1 kali. 1 kali pintar. Jadi X-nya sama dengan apa? X-nya sama dengan berapa? 1. Oke, itu kan sebenarnya bisa nih. Kalian sudah menemukan N, sudah menemukan X. Yang belum kita temukan apa sih? Yang belum kita temukan apa? Sama P. Oke, P. P itu peluang apa? Sukses. Oke, P itu peluang sukses. Q itu peluang gagal. Oke. Semuanya bisa nih langsung peluang sukses, peluang gagal. Oke, peluang sukses artinya ada berapa dadu nih yang dilempar? 2. Oke, 2 dadu yang dilempar. Dari pelemparan 2 buah dadu itu, jumlah angkanya harus berapa? 7. Jumlah angkanya harus 7. Berarti kalian bisa nggak di sini tanpa membuat tabel membayangkan angka berapa aja dari 2 buah dadu kalau dilempar ketika dijumlahkan hasilnya 7. Angka berapa aja? Bantu Ibu. 1, 6, 3, 4. 25. 25. Terus 25. 25. 25. Terus 34. 43. 43. 52. 61. 43. Terus 52. 61. Oke, 61. Oke, 61. Ada berapa nih? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ininya apa? Peluang kan? Iya. Peluang itu rumusnya apa? N per NS. NA per NS pinter. NS-nya berapa? 36. NA-nya dulu maaf. NA-nya berapa? 6. 6. NS-nya berapa? 36. Oke, berarti jadi berapa?
1/6. Lu bisa. Oke, kita udah tahu P-nya. Sekarang yang belum ketemu apa? Ki ya? Ki. Coba masih inget gak? Peluang gagal itu adalah tinggal titik-titik dikurangi peluang sukses. Berapa titik-titiknya? 1. Pintar. Peluang gagal itu tinggal 1 dikurangi peluang sukses. Peluang suksesnya berapa? 1/6. Berarti jadi berapa? 5/6. 5/6. Pintar. Oke, sekarang kita jawab ya. Ibu bingung jawabnya di mana ya? Di atas aja deh. Oke, berarti kita langsung bisa ganti semua. Kita bisa ganti semua apa namanya? Semua variabel itu dengan yang angka yang udah kita ketahui gitu ya. Oke, jawab. Berarti bantu Ibu buat ganti semua. Kita tulis dulu tuh ya rumusnya biar ini. Tulis ulang. Gak usah tulis ulang deh. Udah ada kan di bawah ya. Berarti gimana? P dalam kurung X sama dengan X-nya berapa? 1. Oke, semuanya bersuara. X-nya 1 sama dengan N. N-nya berapa? 3. Berapa? 3. Berarti di sini berapa faktorial? Suara Ibu terdengar kan? Dengar. Boleh langsung nggak? Di sini kan jangan Bu, nanti pusing. Oke. Di sini kan N dikurangi X. Berarti 3 dikurangi X-nya berapa? 1. 3 kurangi 1 faktorial. Dikali berapa lagi? 1 faktorial. 1 faktorial. Dikali P Kali X. P-nya berapa? 1/6. 1/6 pangkat X. X-nya berapa? 1. 1. Dikali Q. Q-nya berapa? 5/6. 5/6 dikali Pangkat 3 kurang 1. 3 kurang 1. Pintar, 3 dikurangi 1. Oke. Berarti jadi berapa nih? 1 faktorial itu berapa? Ada yang tahu nggak? 1 ya? Ya. Berarti boleh nggak Ibu nulis gini? 3 faktori... Maaf. Boleh nggak Ibu nulis yang atas itu jadi 3 dikali 2 faktorial? Boleh nggak Ibu nulis kayak gitu? Boleh. Per 3 kurangi 1 berapa? 2. 2 faktorial. Satunya boleh nggak Ibu gak tulis lagi? 1 faktorial itu kan 1. Boleh nggak Ibu gak tulis? Atau Ibu cuma tulis ngakali 1? Boleh nggak kayak gitu? Boleh. 1/6 pangkat 1 berapa? 1/6. 1/6. Ini jadi 5/6 pangkat berapa? Pangkat 2. 5/6 pangkat 2. Oke. Ini boleh dicoret? Boleh. Boleh. 3 dikali 1. 3 kali 1 berapa? 3. Jadi berapa? 6. Dikali 5 pangkat 2 berapa? 25. 25. 6 pangkat 2 berapa? 36. 36. Boleh ini diperkecil? Boleh. Jadi berapa? 1/2. 1/2. Berarti hasil akhirnya berapa? 1 kali 25 berapa? 25 per 7. Oke, alhamdulillah. Adakah jawabannya? Ada.
Jawabannya A, B, C, atau D? D. Ibu mau kalian sekarang nyatet dulu, karena nanti Ibu akan kasih soal yang bisa jadi mirip kayak gini. Silahkan mencatat ya. Oke? Oke, Bu. Oke, tulis sama soalnya. Masih kelihatan kan layarnya di kalian? Kelihatan nggak sih? Oke.
Apakah sudah selesai mencatatnya? Udah. Maaf ya, tadi Ibu terlempar lagi. Apakah sudah selesai mencatatnya? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Alhamdulillah. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Setelah itu, Ibu mau kalian latihan soal sendiri ya. Oke, ini contoh soal simak UI. Selanjutnya nih, adaptasi soal UTBK. Tolong dibaca bareng-bareng soalnya. 1, 2, 3. Probabilitas orang bayi tidak rubella adalah 0,2. Pada suatu hari di puskesmas Cempaka ada 4 orang bayi. Peluang dari bayi tersebut 3 orang diimunisasi adalah. Oke, semuanya siap? Siap ya? Percaya atau tidak, ini jauh lebih gampang dari yang tadi. Tinggal bisa dimasuk-masukin. Kenapa? Karena semuanya ada. Sekarang bantu Ibu buat masuk-masukin ke rumus. Kata lain dari probabilitas apa? Ada yang tahu nggak? Cek, suara Ibu sekarang terdengar? Terdengar, Bu. Tadi putus-putus. Oke. Kata lain dari probabilitas apa? Ada yang tahu nggak? Kemungkinan. Oke, kemungkinan. Yang lain? Cobaan. Oke, sementara belum ada yang tepat. Probabilitas. Siapa yang jawab barusan? Salmut. Siapa? Salmut. Oh, Salmut. Apa Salmut jawabannya probabilitas itu? Peluang. Oke, peluang. Yes, kita udah tahu nih. Gampang, insya Allah. Kita tinggal masuk-masukkan lagi ke rumus. Barangkali biar lebih gampang, kita tulis dulu yang diketahui apa aja. N itu biasanya kan banyaknya percobaan. Tapi dalam kasus ini, bukan banyaknya percobaan. Tapi apa coba? Apa nih? Berapa bayi yang diperiksa? 4. 4, berarti N-nya 4. X kecilnya dari 4 itu yang mau dicek keberhasilannya berapa bayi? 3. Berarti X-nya berapa? 3. 3. P-nya berapa peluang berhasilnya? Coba, di sini yang dimaksud berhasil itu bagaimana? Ada 4 orang bayi. Peluang dari bayi tersebut 3 orang belum diimunisasi rubella adalah. Oke, ini di sini ada kata belum ya, belum diimunisasi rubella. Di atas apa? Tidak diimunisasi rubella. Yang dimaksud sukses itu adalah yang pada pertanyaannya. Pertanyaannya kan di situ apa? Yang tidak diimunisasi kan, bener nggak? Atau yang belum diimunisasi, betul nggak? Ya. Oke, berarti P-nya berapa, guys? P-nya berapa? Kan di sini belum diimunisasi rubella. Di sini tidak diimunisasi rubella. Selaras nggak yang tidak sama yang belum? Selaras kan? Berarti yang jadi gini, berarti P itu yang belum atau tidak diimunisasi kan? Kalau suksesnya itu berarti kebalikannya kan? Maaf, gagalnya itu imunisasi. Berarti Q-nya itu yang diimunisasi, betul nggak? Iya. Betul nggak? Iya. Iya. Sekarang, yang belum diimunisasi berapa?
Berapa guys? 0,2. 0,2. Oke. Kemudian berarti yang gagalnya 1 dikurangi berapa? 0,2. Berapa tuh? 0,8. 8. Oke, kita langsung bisa eksekusi, langsung jawab ya. Jawab. Kita tulis dulu rumusnya, bantu Ibu. Gimana rumusnya? P P X sama dengan T. Tulis dulu rumusnya, gak apa-apa. N Per berapa? per N kurangi X kali X kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. Pintar. Oke, berarti jadi gimana nih kalau di rumus? P X sama dengan 3 sama dengan 4 per 4 kurang 3 perial kali 3 ya, terus dikali P, P-nya berapa? 0,2 dikali pangkat 3. Ya, betul, pangkat 3. Terus Kali 0,8 pangkat 1. 1 dari mana? 4 kurang 3. Oke. 4 kurang 3. Berarti jadi berapa nih? Boleh nggak Ibu jadi tulisnya gini? 4 kali 3 faktorial per 1 ya ini tuh. 4 kurangi 3, 1. 1 faktorial berapa? Iya. 1 kan? Ya nggak? Iya. Ini bisa dicoret kan? Iya. Oke. 0,2 pangkat 3. Ada yang tahu nggak? Ini tuh gimana? 0,2 pangkat 3 itu kan berarti 0,2 dikali 0,2 dikali 0,2. Betul nggak? Iya. Oke. 0,2 itu 2. Gini, kan kalau di ini, di belakang 0 ada berapa angka? 1. Boleh nggak kita langsung menyimpulkan? 008. Ada yang tahu nggak kenapa gini? Kan 2 dikalikan atau dipangkatkan 3 itu 2 kali 2 berapa? 4 kan? Iya. 4 kali 2 berapa? 8. Nah, ini pangkat berapa tadi? Pangkatnya 1, 2, atau 3? 3. Jadi ada berapa angka di belakang koma? 3. Iya, 3. Jadi di sini dikali 0,008 gitu kan? Iya. Dikali 0,8 pangkat 1 berapa? 0,8. Oke, dikali 0,8. Sekarang untuk mengkalikan ini juga gampang. Tinggal kita kalikan angka-angkanya 4 kali 8 kali 8. Lalu kita hitung harus ada berapa di belakang koma. Paham nggak maksud Ibu? Paham. Oke, 4, ini dulu deh, 8 kali 8 berapa? 64. 64 dikali 4 berapa? 256. Oke, 256. Ada berapa angka di belakang koma? 4. Berarti 0,0 berapa? 256. Oke, paham nggak sampai sini? Paham.
Jadi jawabannya A, B, C, D, atau E? B. B. Selanjutnya kalian catat, Ibu akan kirimkan file di kelas kalian. Di dalam filenya itu ada latihan soalnya sekitar 2 atau 3 soal berikut pembahasan yang ini. Jadi Ibu screenshot ya. Nah, kemudian 3 soal itu kalian kerjakan selama sisa waktu pelajaran Ibu. Masih ada sekitar 30 menit lagi. Kemudian Ibu siapkan pengumpulannya di LMS. Jadi Ibu siapkan pengumpulan tugas untuk mengerjakan ini di LMS dan kalian bisa mengumpulkan paling lambat nanti sore. Ada yang mau ditanyakan dengan instruksinya? Apakah kurang jelas? Enggak, Bu. Jelas, Bu. Oke, silakan mencatat dulu ya. Ibu mau siapin buat kalian. Buat dikirim di grup kelas kalian. Di dalamnya ada apa? Latihan soal. Yang harus Kerjakan. kumpulkan di mana? LMS. Maksimal jam berapa? Maksimal kapan? Sore. Sorenya jam 5-an ya, nanti Ibu settingnya jam 5. Oke, silakan kalian mencatat dulu ini. Sambil Ibu mau